Ini contohnya, Pak Evan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin warna. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih. Gambar berikut menunjukkan desain 3 kolam terkecil. Jadi perhatikan di sini ya ubinnya. Ini. Pertanyaannya, berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 100 ubin. Oke, kita pakai papan tulisnya lagi. Kita pakai papan tulisnya. Oke, ini ya. Oke, cara mandang ini. Mungkin kalau manual itu anak-anak bisa dengan menghitung ya. Kalau satu birunya, yang putihnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga bisa dihitung secara manual. Tapi apakah efektif kita mencari ini? Untuk mencari pada saat ubinnya ini ada 100, mungkin akan memerlukan waktu yang lama. Oke, bagaimana caranya? Kita lihat polanya di sini ya. Oke, kita lihat pola. Oke anak-anak, sekarang perhatikan untuk pembahasannya masalah pengubinan ini. Kita akan cek di kolam pertama, kita cek ya anak-anak. Di kolam pertama, ini kolam pertama. Nah, ini banyaknya ubin biru. Nah, kita akan cek ubin biru sama ubin putihnya. Oke. Ubin biru perhatikan di sini. Kalau ubin biru kita lihat ini ternyata dari kolam pertama, kolam kedua, kolam 3 ini berbentuk persegi. Kalau berbentuk persegi, sisi kali sisi ya. Nah, ubin biru yang pertama di kolam 1 itu adalah 1 banyaknya. Berarti kalau perseginya adalah 1 kali 1. Berarti ini adalah 1 kuadrat. Oke, ubin putihnya kalau hitung manual kan ada 8. Tapi nggak mungkin dalam mencari kolam berikutnya itu kita pakai manual kah? Kita lihat ini untuk putih. Cara mencari yang putih adalah yang persegi besar dikurangi persegi yang berwarna biru. Itulah banyak ubin yang berwarna putih gitu loh. Oke, persegi yang besar ini adalah di kolam 1. Ini ukurannya kan 3 ya. Ada 3, ini 3 kali 3 di sini. Oke, berarti 3 kuadrat di sini. 3 kuadrat tinggal dikurangi yang berwarna biru. Berwarna birunya adalah 1 kuadrat. Oke, jadi jelas ya kalau kita cek di sini 1 kuadrat adalah 1. Jadi banyak ubin warna birunya 1. Yang di sini 3 kuadrat 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Oke. Kita cek kolam kedua. Kolam 2. Nah, banyak ubin birunya. Ubin biru di kolam kedua itu adalah 2 kali 2 ya. Itu berbentuk persegi berukuran 2 kali 2. Berarti di sini adalah 2 kuadrat. Kalau kita hitung adalah ada 4. Nah, ubin warna putihnya kita nggak mungkin hitung manual ya. Ubin putihnya adalah persegi yang besar. Ini ukurannya berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4. Ini 4 kali 4 ini. Oh, ternyata selisih 2 ya. Kalau ini 2, di sini 4 kuadrat dikurangi ubin birunya biar ketemu ubin putih. Ubin birunya adalah 2 kuadrat. Oke, kalau kita hitung ini 4 kuadrat 16 kurang 2 kuadrat 4 sama dengan ada berapa? Ada 12. Oke, kalau kita cek benar ya, putihnya ada 12. Oke, kita cek ubin yang ketiga. Oke, kolam ketiga. Kolam 3 ubin berwarna putih, ubin berwarna biru. Birunya ada itu 3 kali 3 ya, 3 kuadrat. Ubin berwarna, ubin putihnya ada. Ubin putihnya ada. Ini kita cek nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 5 kali 5 ya. Ini 5 kali 5. Berarti 5 kuadrat tinggal dikurangi. 5 kuadrat dikurangi itu yang birunya 3 kuadrat. Berarti 25 dikurang 9 sama dengan 16. Ini kalau dihitung benar ya, ada 16 yang putih-putih ini. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ada berapa banyak ubin? Jadi ubin yang
yang banyak. Ini kita kembalikan lagi soalnya. Pertanyaannya di sini adalah berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 100? Itu pertanyaannya. Oke, berarti kita tinggal hitung di sini. Ini ubin yang perhatikan kolam yang pertama ya, ini kolam pertama. Ini kolam pertama 1 kuadrat. Berarti yang putihnya 3 kuadrat kurang 1 kuadrat, berarti selisihnya 2 ya. Kolam kedua berarti di sini 2 kuadrat. Berarti ubin putihnya adalah 4 kuadrat, berarti selisih 2 ya. Jadi kan mudah ini mengingat ya. Kalau kolam ketiga itu adalah ubin birunya 3 kuadrat, ubin putihnya adalah 5 kuadrat, itu selisih 2 dengan 3. Berarti kolam ke N, kita cari kolam ke N, ini kolam N-nya. Ini banyaknya ubin biru. Nah ini kolam ke N, berarti kalau kolam 3 kuadrat, kalau kolam ke N adalah N kuadrat. Terus ubin putihnya ada. Nah tadi kan kalau ini 3 ini 5, kan bertambah 3 tambah 2 sama dengan 5, berarti di sini tinggal N ditambah 2 kuadrat dikurangi ini yang birunya yaitu N kuadrat. Inilah rumusnya, sehingga kita bisa menemukan ubin keberapa yang kita maksud. Nah seperti itu. Nah sekarang ubin birunya yang 100 kan. Oke, jadi di sini yang 100 anak-anak. Ubin birunya ini diketahui 100. Oke, berarti N kuadrat sama dengan 100. N kuadrat sama dengan 100. Berarti N-nya ada, ubin kan gak mungkin negatif, kita ambil akar 100 sama dengan 10. Oh ternyata N-nya ini 10. Artinya apa? Kolam ke 10 lah yang menghasilkan ubin birunya sebanyak 100. Nah sekarang kita tinggal cari aja ubin putihnya. Ubin putih. Nah rumusnya ubin putih kan N tambah 2 kuadrat dikurang N kuadrat. Tinggal masukkan N-nya adalah 10. 10 tambah 2 kuadrat dikurang 10 kuadrat, sehingga ini sama dengan 12 kuadrat kurang 10 kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu adalah 144 dikurang 10 kuadrat adalah 100 sama dengan 44. Jadi ubin berwarna putihnya adalah 44. Jadi mudah ya. Nah itulah polanya. Oke, jadi ubin berwarna putihnya pada saat ubin birunya 100 adalah 44. Jadi jelas. Oke, contoh berikutnya lagi. Nah ini adalah bilangan Fibonacci. Perhatikan pola bilangan berikut. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Bisakah anak-anak menentukan 3 bilangan berikutnya? 3 bilangan berikutnya. Nah apa sih bilangan Fibonacci itu? Oke, bilangan Fibonacci kalau kita lihat ini ya 0, 1. Oke, bilangan berikutnya adalah 1. Oh 1. Bilangan berikutnya 2. 2 ini didapat dari 1 tambah 1. Yang tadi ini 1 ini dapat dari 0 tambah 1. 3 ini didapat dari 1 tambah 2. 5 ini didapat dari 2 tambah 3. Oh jadi bilangan Fibonacci itu adalah bilangan yang didapatkan dari penjumlahan 2 buah bilangan sebelumnya. Ini pada barisan ini. Jadi jelas ya. Otomatis kita bisa menemukan 3 bilangan berikutnya. Oke, kita selesaikan. Oke, ini dia. Kita selesaikan di papan. Jadi bilangan berikutnya mudah sekali ditemukan karena bilangan Fibonacci sudah kita ketahui ya. Jadi tinggal bilangan berikutnya ini tinggal dijumlahin aja ini. Jadi ini tinggal dijumlah. Jadi 13 tambah 21 adalah berapa? 34. Oke, jelas ya. Oke, ini juga ditambah. Tinggal ditambahkan untuk mencari yang berikutnya. 21 tambah 34 hasilnya 55. Oke, ini juga bilangan yang ketiga adalah tinggal ditambahin. 34 tambah 55 adalah 89. Nah, inilah 3 bilangan berikutnya dari bilangan Fibonacci itu. Jadi jelas ya.
Oke, kita bisa lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh. Pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat. Nah, jika susunan bola diteruskan dengan pola ke N, dengan N adalah suatu bilangan bulat positif, tentukan banyak bola berwarna biru pada pola ke N. Itu namanya UN. Banyak bola berwarna biru pada susunan ke-10, itu U10. Banyak bola berwarna biru pada susunan ke-1000, itu U1000. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita hitung manual ini memerlukan waktu yang banyak. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat polanya di sini. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah imbang ya antara bola merah dengan bola birunya. Di pola ke-1 ada 1 bola biru, 1 bola merah. Di pola kedua ada 3 biru, 3 merah. Nah, kita ketahui yang 1 itu bentuknya adalah persegi panjang. Jadi bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk persegi panjang. Logikanya gimana? Kalau dia berbentuk persegi panjang, berarti kita tinggal hitung aja panjang kali lebarnya. Terus karena masing-masing ada merah ada biru, berarti kan setengahnya ya. Berarti tinggal setengah dari ukuran panjang kali lebar. Itulah banyak bola berwarna biru pada susunan ke-10 dan ke-1000 atau ke N yang kita akan cari seperti itu. Oke, bisa diselesaikan ya. Nah, jawab. Untuk melihat banyak bola pada susunan ke-10, mari kita amati ilustrasi berikut. Perhatikan banyaknya lingkaran yang berwarna biru adalah setengah bagian dari bola yang disusun menjadi persegi panjang. Nah, jadi jelas sekali sini pola ke-1 itu kan ada 1 yang berwarna biru. 1 ini didapat dari, kembali lagi yang saya kasih tahu tadi, itu adalah 1 kali 2. Panjang kali lebar, panjangnya 1, lebarnya 2. Karena kita disuruh mencari yang biru saja, berarti setengahnya ya, berarti setengah kali 1 kali 2 itu pola 1. Pola kedua itu banyaknya yang biru ada 3. 3 itu kita dapatkan dari setengah dari perkalian 2 kali 3. Kita tahu ya, persegi panjang pola kedua itu adalah 2 kali 3. Panjangnya 2, lebarnya adalah 3. Oke, tinggal menghitung setengahnya saja. Karena birunya adalah setengah banyaknya, merahnya setengah juga gitu. Oke, pola ketiga itu banyaknya 6, didapat dari setengah kali 3 kali 4. Pola keempat itu banyaknya 10, didapat dari setengah kali 4 kali 5. Nah, otomatis dari sini gampang sekali ya menemukan pola ke-10. Perhatikan pola ke-1 setengah kali 1 kali 2. Pola kedua setengah kali 2 kali 3. 2 ini patokannya ya. Pola ketiga setengah kali 3 kali 4. Pola keempat setengah kali 4 kali 5. Pola ke-10 setengah kali 10 kali 11. Oke, jadi jelas ya. Jadi bisa ditemukan bahwa pola ke N itu adalah setengah kali N tambah 1. Itu rumusnya. Atau kita cari aja langsung pola ke-10-nya adalah setengah kali 10 kali 11. Hasilnya 55. Pola ke-1000 adalah setengah kali 1000 kali 1001. Hasilnya adalah 500.500. Jadi jelas ya anak-anak. Otomatis dari ini nggak bisa kita hitung manual ini bola birunya. Panjang urusannya, makanya kita harus bisa melihat ini pola apa ini, ternyata ini berbentuk persegi panjang. Atau kalau kita lihat bola birunya ini adalah berbentuk segitiga, makanya cocok kan setengah kali ya, panjang kali lebar di sini. Jelas ya. Oke, contoh soal berikutnya. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100, ke N pada pola berikut untuk sebarang N bilangan bulat positif. Oke, jadi kita akan selesaikan di papan tulis. Oke, yang ini ya. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100, dan ke N. Nah, kalau ini kalian anak-anak lakukan dengan menjumlahkan, oke, ini sangat mubazir sekali. Maka itu pola cara berpikirnya kita itu sangat diperlukan di sini ya, cara pandangnya. Jadi kalau kita lihat di sini pola ke-1 ya. Ini pola ke-1 ya. Ini pola ke-1, ini pola kedua, ini pola ke-3.
Oke, pola ke-1, nah ini panjang kali lebar ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada 2, ini ada 1. Oke, 2 kali 1 ada 2. Kalau kita lihat di sini, ini ada 3, ini ada 2. 3 kali 2 ada 6, cocok ya. Kalau ini ada 4, ini ada 3. Oke, 4 kali 3. Cuma di sini pola ke-1, nah kita sebut lebih enak kita tukar posisinya biar gampang kita menemukan pola ke n-nya ya. Jadi kita akan tukar posisinya ini ya. Pola ke-1 itu didapat dari 1 dikali 2. Bukan 2 kali 1 ya, biar nggak bingung. Pola kedua itu adalah 2 kali 3. Pola ketiga adalah 3 kali 4. Otomatis pola ke-10 udah langsung kita temukan ini. Pola ke-10 sama dengan langsung 10 dikali 11 sama dengan 110. Jadi jelas ya. Terus pola ke 100. Nah, ini mudah juga kalau kita udah menemukan pola ke 100 sama dengan tinggal 100 kali 101 sama dengan ini. Oke, 10.100. Sekarang kalau pola ke n gimana? Oke, ini di generalisasi aja rumusnya. Pola ke n sama dengan berarti tinggal n dikali n tambah 1. Kan bertambah 1 nih ya. Jadi inilah pola ke n rumusnya. N kali n tambah 1.